Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai salah satu domain dalam project performance domain, yaitu stakeholder. Ini dalam cakupan PMBOK edisi ke-7. Dari gambar ini berdasarkan prinsip dari project management, lalu dari behavior-nya diterapkan di dalam masing-masing domain. Jadi ada 8 domain. Domain yang saya kupas kali ini adalah stakeholder. Stakeholder performance domain. Jadi dari kata kuncinya yaitu stakeholder. Pertama kali kita harus paham dulu apa itu stakeholder. Jadi stakeholder adalah orang-orang yang terlibat di dalam sebuah project. Bisa staff, bisa project manager sendiri, atau bahkan dari manajemen. Jadi intinya adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Adapun dalam domain ini, dia fokusnya adalah bagaimana outcome tersebut memiliki nilai produktif. Ya, produktifnya melalui stakeholder yang fokus kepada project tersebut. Bagaimana menghasilkan project tersebut yang valuable. Selain itu, stakeholder juga harus agree, harus setuju, sinkron, align dengan objektif dari project tersebut. Tentunya, kalau stakeholder masing-masing berdiri sendiri-sendiri, project bisa selesai tidak? Ya, bisa aja selesai, akan tetapi objektifnya itu tidak ketemu. Dan yang ketiga itu adalah stakeholder adalah orang-orang yang nantinya akan menerima benefit. Apakah stakeholder itu nanti bisa puas, bisa merasa terbantu tidak dengan selesainya, dengan deliverable-nya sebuah project tersebut. Atau bisa jadi malah negatif impact. Oke, jadi outcome-nya ini kan tadi ada 3 ya, outcome-nya. Jadi secara ringkas adalah bagaimana produktivitas itu bisa terungkit, bagaimana agree, align dengan project objektif, serta mendapatkan benefit. Jadi cara ngecek outcome tersebut, sebelumnya saya mau remind kembali, output dan outcome itu berbeda. Kalau output ada keluaran, selesai. Tetapi kalau dari outcome, output itu tidak layak disebut sebagai output kalau tidak memiliki benefit. Tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya, penting sekali dari outcome itu harus dicek. Apakah benar enggak ini tercapai? Jadi kalau dalam hal produktivitas, ngeceknya itu ya dengan cara observasi. Melihat bagaimana engagement dari stakeholder. Ya, engagement dari sisi satisfaction-nya, kepuasan. Jadi nah kita lihat aja dari stakeholder engagement dengan cara gimana. Jadi awal mulanya kita observasi dengan identifikasi terlebih dahulu. Kemudian harus ada pemahaman, ada analisis, ada lakukan prioritas. Jadi observasi pun tidak sembarang observasi, harus ada acuannya. Itu tingkat prioritasnya gimana? Apakah important dan urgent? Barulah dilakukan engagement. Nah, hal engagement ini disebut berarti pendekatan dalam observasi tersebut kan tidak mungkin hanya melihat lototin segitu aja. Ada komunikasinya. Ya bisa aja observasi secara kuantitatif, bisa juga secara kualitatif. Nah, hasil dari engagement harus dimonitor dan balik lagi ke identify. Ini bukan sekali jalan, tetapi dia akan circular, continue. Balik lagi kepada jadi produktivitas ini adalah secara observasi, melihat apakah kerjaan tersebut produktif atau tidak. Karena sekarang produktif bisa jadi nanti nggak produktif. Jadi di sini itulah mengapa butuh dilakukan secara continue. Yang kedua adalah masalah agreement. Jadi perubahan atau modifikasi dari sebuah project itu apakah masih dalam cakupan scope, masuk tidak di dalam scope, align tidak dengan objektivitas. Memang perubahan itu adalah wajib. Kenapa? Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak ada improvisasi. Kalau tidak ada perubahan, berarti kita belum mengobservasi sebenarnya apa masalah yang terjadi di lapangan. Karena perubahan itu adalah menyesuaikan. Ada perbedaan antara needs dan want. Kalau hanya sekedar want, ya mau dilakukan perubahan atau tidak ya just want. Tetapi kalau udah mengacu kepada needs, kebutuhan, ya tentunya kita harus lakukan perubahan, menyesuaikan dengan orang yang akan merasakan benefit dari proyek tersebut. Nah, dalam hal itu ya kita harus dalam cakupan, jangan misalnya dalam satu proyek yang dihandle dalam proyek manajemen tersebut, ternyata skopnya itu sebentar di skop A, sebentar di skop B, hasil perubahan itu tidak pada koridor. Jadi butuh sekali
satu waktu ketenangan untuk melihat kembali, untuk mereview kembali. Oleh karenanya seorang project manager, dia tidak boleh terlalu padat di dalam aktivitasnya. Terkadang dia harus menyesuaikan. Ada kalanya dia harus duduk merenung, berpikir kembali, apakah ini sudah sesuai belum dengan objektivitasnya. Nah, itulah cara ngeceknya. Yang ketiga adalah stakeholder yang dialah yang bertanggung jawab juga untuk menilai sebenarnya ada benefit tidak, bisa support tidak nanti dari keluaran proyek tersebut. Bisa dengan survei, bisa dengan interview, bisa juga dengan fokus group. Ya, di sini 3 ini udah termasuk jalan yang efektif untuk mendapatkan informasi puas tidaknya orang yang merasakan benefit dari proyek tersebut. Nah, tidak lupa juga harus ada issue register dan risk register untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan dari masing-masing stakeholder. Karena stakeholder kan bukan satu, banyak nih stakeholder. Nah, pelanggan termasuk stakeholder tidak? Pelanggan juga stakeholder. Dan pelanggan pun, 2 pelanggan yang behaviornya atau dari background-nya sama, bisa jadi mereka tingkat kepuasannya itu berbeda. Nah, oleh karenanya ini kalau memang kita mau lakukan perubahan, menyesuaikan dengan kebutuhan dari orang yang merasakan benefit tersebut, ya itulah ada issue register dan list register. Itu artinya apa? Jadi issue register dan list register ini adalah daftar sebenarnya. Apa daftar issue? Apa daftar resiko yang butuh kita tindak lanjuti? Jadi dari daftar tersebutlah kita akan melihat, kita akan melakukan identifikasi bersama dengan cara analisis tentunya dan memikirkan how, bagaimana. Ya, walaupun di PMBOK edisi ke-7 ini kan dan ke-6 ada perbedaan. Kalau di 6 penekanannya kepada how. Oke, tetapi walaupun di edisi ke-7 bukan berarti kita mengabaikan how tersebut. Kita juga harus memikirkan juga, oke, bagaimana dari resiko tersebut? Apa take action yang harus dilakukan? Sehingga benefit itu benar-benar dirasakan secara optimal. Perubahan itu normal sepanjang perubahan itu dalam scope. Nah, oleh karenanya kita harus lakukan observasi secara rutin. Ya, rutin di sini nggak harus setiap hari. Bisa kita lakukan secara periodically, misalnya per bulan, atau pada saat dilakukan di refer, kemudian kita ngatur 1-2 hari untuk mereview kembali bagaimana tingkat kepuasan dari orang yang menerima proyek tersebut. Apakah proyek tersebut benar-benar memberikan outcome yang positif bagi user. Jadi demikian pemaparan saya mengenai stakeholder performance domain dalam PMBOK edisi ke-7. Semoga bisa dijadikan insight dan bermanfaat untuk diterapkan. Saya Darwin, terima kasih.